Coba deh pikirin semua gadget pinter di rumah kita, jangan-jangan malah salah kaprah. Hari ini kita bakal bedah tuntas soal itu. Kita akan melihat sebuah filosofi yang sama sekali berbeda, di mana smart home itu bukan lagi soal pamer, tapi soal gimana caranya bikin hidup kita benar-benar lebih enak. Oke, kita mulai dari pernyataan yang nusuk banget nih dari sumber materi kita. Rumah pintar itu bukan buat pamer. Pernyataan ini langsung menantang industri yang seringkali jualan teknologi rumah sebagai simbol status. Terus, kalau bukan buat pamer, buat apa dong? Pertama-tama, kita jujur-jujuran dulu deh soal stereotipnya. Kalau dengar kata smart home, apa sih yang kebayang di benak Anda? Kemungkinan besar, ya citra kemewahan, teknologi canggih, yang kayaknya dirancang cuma buat bikin teman-teman kita kagum. Dan ya, seringnya emang gitu kan. Kita jadiin smart home itu kayak semacam piala teknologi loh. Sesuatu yang kita pajang, trofi digital buat nunjukin betapa modern dan canggihnya kita. Persepsi ini kan udah umum banget ya. Tujuannya seolah-olah biar kelihatan keren, buat pamerin lampu yang bisa ganti warna, atau vacuum cleaner robot terbaru. Ujung-ujungnya, ini soal status, bikin orang lain terkesan. Tapi pertanyaannya, emang itu beneran pinter? Nah, disinilah pertanyaan kuncinya muncul, yang jadi titik balik pembahasan kita. Setelah semua pamer-pameran teknologi ini, emangnya itu tujuan sebenarnya? Menurut sumber kita, jawabannya sama sekali bukan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, di mana kita coba lihat dari sudut pandang yang beda banget. Kita bakal geser fokusnya dari apa yang bisa dilakukan teknologinya ke kenapa kita butuh teknologi itu. Ini cara berpikir yang benar-benar baru. Coba deh lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi ada stereotipnya, keribetan teknologi yang malah harus kita atur, semuanya cuma demi bikin orang lain kagum. Di sisi lain ada tujuan aslinya, ketenangan. Sebuah sistem yang nyatu sama rumah dan melayani kita, bukan malah kita yang jadi budaknya. Jadi, fungsi intinya apa dong? Ternyata jawabannya simpel banget. Coba lupain dulu semua fitur-fitur canggihnya. Fungsi utamanya cuma satu, membuat hidup Anda secara nyata lebih gampang. Oke, biar lebih kebayang, kita bahas yang praktisnya aja. Gimana sih wujud hidup lebih mudah ini di kehidupan sehari-hari? Nah, bagian ini bakal ngebahas aplikasi nyatanya. Cara kerjanya tuh sederhana aja, gini. Lampu otomatis nyala pas Anda masuk. AC ngatur suhunya sendiri sesuai kebiasaan Anda. Tiap tugas kecil yang diotomatisasi ini mungkin kelihatannya sepele. Tapi efek gabungannya itu loh yang mahal banget. Waktu dan pikiran Anda jadi lebih lega untuk hal-hal yang emang penting. Dan ini poin paling pentingnya nih. Teknologi yang paling bagus itu justru yang nggak kelihatan. Dia kerja diam-diam di belakang layar buat kita. Tujuannya itu integrasi yang mulus, di mana kita bahkan nggak perlu mikirin teknologinya sama sekali. Bukan malah sibuk mencet-mencet aplikasi atau tombol terus. Nah, sekarang kita sampai ke intinya. Selain soal kemudahan, sebenarnya apa sih imbalan emosionalnya? Setelah semua diatur, apa yang harusnya kita rasain dari teknologi ini? Menurut sumber kita, dari semua manfaat yang ada, cuma ada satu tujuan akhir yang paling utama. Dan kutipan ini, ngena banget. Yang kamu rasain bukan canggih, tapi tenang, nyaman, dan lebih hadir buat keluarga. Nah, ini dia perubahannya. Jadi, manfaat utamanya itu bukan soal teknologi, tapi soal perasaan dan hubungan kita sama keluarga. Oke, jadi mari kita tarik benang merahnya soal filosofi inti yang disajikan di materi kita. Semuanya itu bermuara pada satu ide, teknologi yang melayani Anda, bukan sebaliknya. Jadi filosofi barunya tuh kira-kira begini. Rumah yang benar-benar pintar itu adalah rumah yang teknologinya jalan tanpa bikin repot. Gak nuntut perhatian kita terus-terusan, gak mengganggu waktu berharga kita sama keluarga. Intinya fungsional dan masuk akal. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Ternyata kemewahan tertinggi itu bukan punya teknologi yang paling ribet dan paling mencolok. Justru kemewahan sesungguhnya itu adalah saat sistemnya jalan dengan sendirinya. Sampai-sampai kita gak perlu mikirin lagi. Nah, itulah kedamaian yang sebenarnya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng soal rumah kita masing-masing. Teknologi di rumah kita sekarang ini lebih banyak jadi gangguan atau beneran jadi sistem pendukung? Ini pertanyaan penting banget sih. Apalagi di zaman sekarang kita semua coba cari keseimbangan di hidup yang makin terhubung ini.